Halo teman-teman, selamat datang di Motivasi Relaksasi Channel. Aku ingin mengajak kalian untuk duduk dengan nyaman, menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan pikiran kalian mengalir bersama kata-kata ini. Silahkan hembuskan nafas. Biarkan musik yang lembut ini membawa kalian ke tempat yang damai, tempat di mana kalian bisa merenung, bermimpi, dan menemukan kekuatan di dalam diri kalian. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin terdengar kontroversial, tapi sebenarnya penuh makna, yakni balas dendam yang elegan. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata balas dendam? Mungkin kalian membayangkan konflik, amarah, atau keinginan untuk membalas seseorang yang telah menyakiti kalian. Tapi, izinkan aku untuk mengajak kalian melihat balas dendam dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah sudut pandang yang tidak dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dengan kedamaian, keberanian, dan kebijaksanaan. Balas dendam yang elegan bukan tentang menyakiti orang lain, melainkan tentang membuktikan pada diri sendiri dan dunia bahwa kalian lebih besar dari luka yang pernah kalian terima. Ini tentang menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk kesuksesan, tentang bangkit dengan anggun, dan tentang menjalani hidup dengan penuh makna. Mari kita mulai perjalanan ini dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan ketenangan mengalir dalam dirimu. Biarkan semua beban di pundakmu mengalir bersama alunan musik ini. Ini adalah waktu untukmu, untuk menyembuhkan, untuk bermimpi, dan untuk menemukan kekuatanmu. Setiap orang pernah merasakan luka. Mungkin kalian pernah dikhianati oleh seseorang yang kalian percaya. Mungkin kalian pernah dihina, diremehkan, atau ditinggalkan. Mungkin kalian pernah merasa gagal, merasa tidak cukup, atau merasa dunia tidak adil pada diri kalian. Aku tahu rasa sakit itu nyata. Aku tahu bagaimana rasanya terbangun di pagi hari dengan beban di dada, merasa seperti dunia telah menutup semua pintu untukmu. Tapi dengarkanlah ini, luka itu bukanlah akhir dari ceritamu. Luka itu adalah bagian dari perjalananmu, dan jika engkau memilih untuk memeluknya dengan bijaksana, luka itu bisa menjadi fondasi dari kebangkitanmu. Bayangkan sebuah batu permata, sebelum menjadi indah dan berkilau, batu itu harus dipahat, dipoles, dan kadang-kadang dipotong dengan keras. Proses itu menyakitkan, tapi justru proses itulah yang membuatnya berharga. Kalian adalah batu permata itu. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penolakan adalah bagian dari proses pemolesan. Dan balas dendam yang elegan adalah ketika kalian memilih untuk tidak membenci proses itu, melainkan menjadikannya sebagai langkah menuju versi terbaik dirimu. Aku ingin kalian menutup mata sejenak. Bayangkan seseorang atau sesuatu yang pernah menyakitimu. Mungkin itu seseorang yang meragukan kemampuanmu, yang mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah berhasil. Mungkin itu situasi yang membuatmu merasa kecil. Sekarang dengarkan ini. Orang itu, situasi itu tidak memiliki kuasa atas hidupmu. Kuasa itu ada di tanganmu. Balas dendam yang elegan dimulai dengan memutuskan bahwa kalian tidak akan membiarkan luka itu mendefinisikan siapa kalian. Kalian akan mendefinisikan diri kalian sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ini adalah inti dari balas dendam yang elegan. Ini bukan tentang membalas dengan kata-kata kasar atau tindakan yang merendahkan orang lain. Ini tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kalian bisa bangkit lebih tinggi dari apa yang pernah mencoba menjatuhkan kalian. Bayangkan seorang pelari yang terjatuh di tengah lomba. Apa yang dia lakukan? Dia tidak berhenti dan menangisi lukanya. Dia bangkit, membersihkan debu dari tubuhnya, dan terus berlari menuju garis akhir. Kalian adalah pelari itu. Hidup adalah lintasan lomba, dan setiap kali kalian terjatuh, kalian memiliki pilihan, berhenti atau terus berlari.
Balas dendam yang elegan adalah memilih untuk terus berlari, bahkan ketika kaki kalian lelah, bahkan ketika hati kalian terluka. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang pernah diremehkan oleh semua orang di desanya. Mereka mengatakan dia tidak akan pernah berhasil, bahwa dia tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup berbakat. Setiap hari dia mendengar ejekan itu. Tapi alih-alih membenci mereka, dia memilih untuk menggunakan ejekan itu sebagai bahan bakar. Dia bangun lebih pagi, belajar lebih keras, dan bekerja lebih tekun daripada siapapun. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia berdiri di puncak kesuksesan, orang-orang yang dulu meremehkannya datang meminta maaf. Tapi dia tidak pernah membenci mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena kalian telah mengajarkanku untuk tidak pernah menyerah." Itulah balas dendam yang elegan. Bukan tentang membuat orang lain merasa kecil, tapi tentang menunjukkan pada dunia bahwa kalian lebih besar dari apa yang mereka pikirkan. Ini tentang membuktikan bahwa kalian bisa melampaui ekspektasi, bukan hanya ekspektasi orang lain, tapi juga ekspektasi dirimu sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang langkah-langkah praktis untuk mewujudkan balas dendam yang elegan. Ini bukan hanya tentang motivasi, tapi tentang tindakan nyata yang bisa kalian ambil mulai hari ini. Aku ingin kalian mendengarkan dengan penuh perhatian, karena setiap langkah ini adalah batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu. Langkah pertama adalah memaafkan. Ini mungkin terdengar sulit, terutama jika luka yang kalian rasakan sangat dalam. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang terjadi. Memaafkan adalah tentang membebaskan dirimu dari belenggu kemarahan. Ketika kalian menyimpan dendam, kalian membiarkan orang atau situasi yang menyakitimu terus mengendalikan emosimu. Tapi ketika kalian memaafkan, kalian mengambil kembali kendali itu. Cobalah ini. Tulis surat untuk orang atau situasi yang menyakitimu. Tulis semua yang ingin kalian katakan, semua rasa sakit dan kemarahan. Tapi jangan kirim surat itu, bakar atau sobek surat itu dan katakan pada diri sendiri, "Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untukku." Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Balas dendam yang elegan bukan tentang membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi tentang menemukan tujuan yang membuat hidupmu bermakna. Apa yang membuat hatimu bergetar? Apa yang ingin kalian capai? Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Mungkin itu adalah membangun karir yang sukses, menulis buku, membantu orang lain, atau sekadar menjadi versi dirimu yang lebih bahagia dan sehat. Luangkan waktu untuk merenung. Tulis impianmu, besar atau kecil. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Hidup dalam versi terbaik dari dirimu. Apa yang kalian lihat, itulah tujuanmu. Dan setiap langkah kecil yang kalian ambil menuju tujuan itu adalah bagian dari balas dendam yang elegan. Kesuksesan tidak datang dari keberuntungan, tapi dari disiplin. Orang-orang yang pernah menyakitimu mungkin berpikir bahwa kamu tidak cukup kuat untuk mencapai mimpimu. Buktikanlah bahwa mereka salah dengan membangun kebiasaan yang membawa kalian lebih dekat kepada tujuanmu setiap hari. Bangun pagi, belajar sesuatu yang baru, olahraga atau lakukan apapun yang membuatmu merasa lebih kuat dan lebih fokus. Cobalah aturan 1% lebih baik setiap hari. Tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Cukup lakukan satu hal kecil setiap hari yang membawa kalian lebih dekat kepada tujuanmu. Seiring waktu, langkah-langkah kecil itu akan menumpuk menjadi satu hal yang luar biasa. Kalian tidak bisa melakukan perjalanan ini sendirian. Carilah orang-orang yang percaya padamu, yang menginspirasi, dan yang mendorongmu untuk menjadi lebih baik. Jauhi orang-orang yang terus-menerus merendahkanmu atau membuatmu merasa kecil. Lingkunganmu sangat mempengaruhi pola pikirmu, jadi pilihlah dengan bijak. Jika kalian belum menemukan komunitas yang mendukung,
Cobalah bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat yang sama dengan kamu. Bisa melalui media sosial, kelas, atau acara lokal. Kalian tidak perlu banyak teman, tapi kalian perlu teman yang tepat. Setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah kemenangan. Jangan menunggu sampai kalian mencapai tujuan akhir untuk merasa bangga. Rayakan setiap kemajuan sekecil apapun itu. Mungkin kalian berhasil menyelesaikan satu bab dari buku yang kalian tulis, atau kalian berhasil berlari selama 10 menit tanpa henti. Itu adalah kemenangan, dan itu adalah bagian dari balas dendam yang elegan. Buat jurnal kemajuan. Tulis setiap hari, teman, apa yang telah kalian capai, sekecil apapun itu. Ketika kalian merasa lelah atau ragu, buka jurnal itu dan ingatkan diri sendiri seberapa jauh kalian telah melangkah. Sekarang, mari kita bicara tentang damai. Balas dendam yang elegan bukan hanya tentang mencapai kesuksesan, tapi juga tentang menemukan kedamaian di dalam prosesnya. Kalian mungkin berpikir bahwa kesuksesan akan membuat kalian bahagia, tapi kebahagiaan sejati datang dari menerima dirimu apa adanya. Bahkan ketika kalian masih di dalam perjalanan. Cobalah latihan pernafasan. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk diam, mendengarkan musik relaksasi seperti ini, dan fokus pada nafasmu. Rasakan setiap tarikan nafas membawa energi positif, dan setiap hembusan nafas melepaskan ketegangan. Ini adalah cara untuk menenangkan pikiranmu dan mengingatkan diri sendiri bahwa kalian cukup apa adanya. Ingat, teman, balas dendam yang elegan bukan tentang menunjukkan pada dunia bahwa kalian lebih baik dari orang lain. Ini tentang menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kalian layak untuk bahagia, layak untuk sukses, dan layak untuk dicintai. Ketika kalian mencapai titik itu, kalian akan menyadari bahwa luka-luka lama tidak lagi memiliki kuasa atas kalian. Untuk menginspirasi kalian, izinkan aku berbagi beberapa cerita tentang orang-orang yang telah menjalani balas dendam yang elegan. Yang pertama, ada kisah seorang wanita bernama Gina. Gina pernah bekerja di sebuah perusahaan di mana bosnya selalu meremehkannya. Dia diberi tugas-tugas kecil, diabaikan dalam rapat, dan bahkan pernah dikatakan bahwa dia tidak cocok untuk dipromosikan. Tapi Gina tidak menyerah. Dia belajar di malam hari, mengambil kursus online, dan membangun keterampilan baru. Beberapa tahun kemudian, dia mendirikan perusahaan sendiri yang sukses, dan perusahaan lamanya justru datang kepadanya untuk menjalin kemitraan. Gina tidak pernah membenci bosnya. Dia justru berterima kasih karena perlakuan itu mendorongnya untuk membuktikan bahwa dia bisa lebih baik. Kemudian ada kisah seorang pria bernama Arjun. Arjun pernah dikhianati oleh sahabatnya sendiri yang mencuri ide bisnisnya dan meninggalkannya dengan hutang. Arjun hampir menyerah, tapi dia memilih untuk bangkit. Dia membangun bisnis baru dari nol, kali ini dengan lebih banyak kebijaksanaan dan ketekunan. Hari ini, bisnisnya berkembang pesat, dan sahabatnya yang dulu mengkhianatinya datang meminta maaf. Arjun memaafkannya, tapi dia tidak pernah melupakan pelajaran yang dia dapatkan. Cerita-cerita ini, teman, mengingatkan kita bahwa balas dendam yang elegan bukan tentang membenci atau menyakiti orang lain. Ini tentang menggunakan rasa sakit sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik, untuk menciptakan sesuatu yang berarti, dan untuk hidup dengan penuh martabat. Sekarang, saat kita mendekati akhir perjalanan ini, aku ingin kalian menutup mata sekali lagi. Bayangkan dirimu berdiri di puncak sebuah bukit. Di depanmu ada pemandangan indah, langit biru, matahari terbit, dan hamparan kemungkinan yang tidak terbatas. Di belakangmu ada jalan berliku yang telah kalian lalui, penuh dengan tantangan, luka, dan kegagalan. Tapi kalian di sini sekarang, berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Balas dendam yang elegan adalah tentang memilih untuk melangkah maju, bukan mundur. Ini tentang memilih cinta daripada kebencian, keberanian daripada ketakutan,
dan kedamaian daripada kekacauan. Kalian memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang kalian impikan, dan tidak ada yang bisa menghentikan kalian kecuali diri kalian sendiri. Jadi, mulailah hari ini. Ambil satu langkah kecil menuju tujuanmu. Maafkan dirimu atas kesalahan masa lalu. Rayakan setiap kemenangan kecil, dan ingat, kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku di sini bersama kalian, dan begitu juga jutaan orang lain yang sedang berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kalian merasa terinspirasi, tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian capai, apa langkah kecil yang akan kalian ambil hari ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berjalan bersama di dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.